وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengarahkan langkah kaki kita untuk berjalan di atas jalan kehidupan dunia ini, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan langkah kaki kita berjalan di atas kehidupan dunia ini di atas iman dan di atas sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini barakallahu fikum, jangan pernah bosan untuk kita mengingat nikmat ini, karena nikmat ini adalah salah satu sebab, salah satu jalan menuju kebahagiaan hakiki, menuju kebahagiaan hakiki. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yakni menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembacaan kitab Al-Wabil Sayyid min Kalam Thayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum kita telah mendengarkan nasihat daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala terkait dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan di dalam agama ini. Maka jangan sampai ketika kita menghadapi syariat tersebut, maka kita hadapinya dengan selalu mencari keringanan, ataupun selalu mencari alasan-alasan agar kita bisa berposisi pada posisi yang orang diberi uzur, mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang lebih tahu hati seorang hamba hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimakari. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikelabui. Nah, maka jujurlah dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jujurlah dalam menjalani syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang, berusaha keluar daripada zona yang membuat kita senantiasa murtad. Zona ataupun area ataupun keadaan yang membuat kita merasa nyaman. Namun dengan kenyamanan tersebut barakallahu fikum justru terus kita menganggap remeh syariat agama Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita tidak mau bangkit lagi dari situ. Ya. Kita sudah merasa nyaman di situ. Ya. Kita sudah merasa tenang di situ. Apalagi masuk syubhat. Yang penting saya kan tidak melakukan kesyirikan. Nah, ya. Padahal barakallahu fikum, ya. Di antara ya, tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala juga menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, untuk dijalankan syariatnya. Ya. Nah, tidak boleh terus mencari keringanan dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ya. Baik. Ya, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah berusaha berjuang sekuat tenaga ya untuk terlepas daripada ya rasa-rasa nyaman ya, yang mengharuskan kita tidak bangkit dari situ. Sehingga kita berjuang untuk bangkit dari situ. Ya. Terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita semakin hari bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi mundur satu langkah, mundur dua langkah setiap hari seperti itu, tidak. Tapi bagaimana caranya? Walaupun itu berat, walaupun itu kita tempuh dalam setengah langkah, ya, tapi kita berusaha, berjuang. Ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang ikhlas dan perjuangan yang memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tahapnya sangat sedikit. Nah, tapi karena dia berjuang, ya, ingin bangkit daripada ya, tempat di mana dia berasa nyaman di situ, dalam keadaan kenyamanan itu terus melalaikan dia daripada ketaatan kepada Allah, sehingga dia berjuang untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Qayyim pada pertemuan yang lalu juga, bahwasannya dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala betul-betul sami'na wa ata'na bi amrillah jalla wa ala. Betul-betul mendengar dan taat dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bukan mencari-cari adakah hikmahnya di balik ya syariat ini ataukah tidak. Ya. Kita bersyariat karena ada hikmah. Ya. Kalau tidak ada hikmah atau belum menemukan hikmahnya, kita tidak mau mengamalkannya. Ini kesalahan yang besar. Ya. Kesalahan yang besar. Ya. Bagi seorang muslim, hikmah dalam syariat adalah sebuah bonus. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya, selama itu perintah, kita jalani. Selama itu larangan, kita tinggalkan. Selesai. Adapun ketika mengetahui itu ada hikmahnya rupanya, ya demikian dan demikian, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang kita akan masuk kepada lanjutan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Nah, ya, kita ulangi sedikit satu baris ya, di atasnya. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa kana ma'a dhalika qad ibtalahu bisyahwah wa bil ghadab wal ghaflah. Dan bersamaan dengan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat, Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki jalan-jalan untuk apa? Menemui jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita agar bisa bertemu dengan Allah? Bagaimana cara agar kita bisa ya masuk ke surganya Allah, hidup bertetangga dengan Allah? Bagaimana caranya kita terus bisa atau masuk ke dalam surga yang begitu nikmat yang Allah sudah persiapkan? Ya. Nah, ini semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, qad ibtalahu, Allah Subhanahu wa taala telah menguji ya hambanya. Ya, artinya menuju perjalanan ke rumah abadi di jannah nanti itu tidak ya ditempuh dengan ya perkara yang mudah, perkara yang apa? Yang menganggap remeh syariat,
yang mencari-cari keringanan dalam syariat atau mencari syariat yang ada hikmahnya baru kita jalani, tidak. Ya. Nah, tidak seperti itu masuk dalam jannahnya Allah. Ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memuji ya seorang hamba bisyahwah dengan hawa nafsu. Bil ghadab dengan sifat marah. Wal ghadab dengan yang sifat lalai. Yang ketiga sifat ini adalah sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kepada al-insan. Nah, wa batalahu bi'adwihi iblis la yafturu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala pula selain pada diri hamba terdapat tiga hal, tiga celah yang menandakan bahwasanya manusia itu lemah, yaitu memiliki hawa nafsu, memiliki sifat marah, memiliki ataupun suka dengan kelalaian, memiliki sifat yang ghaflah, yang lalai. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memuji hamba tersebut dengan didatangkan faktor dari luar. Kalau tadi dari dalam diri manusia, sekarang Allah datangkan sebagai ujian faktor dari luar yang siapa? Iblis, laknatullah alaih. Ya, Iblis, laknatullah alaih, la yaftur anhu, yang dia tidak pernah futur, yang dia tidak pernah menyerah, yang dia tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk ya menyambut apa yang sudah ada kelemahan daripada hamba-hambanya. Ya. Jadi dimanfaatkan oleh iblis. Bagaimana caranya hamba Allah Subhanahu wa taala itu terjatuh, ya, sehingga dia ingin masuk dari pintu ya syahwat, dibisikkan syahwatnya agar syahwat yang diarahkan kepada yang haram. Ya. Kemudian iblis masuk dalam pintu al-ghadab, ya, pintu marah, sifat marah. Bagaimana seorang hamba dikuasai dengan rasa marah sehingga dia apa? Ekstrim ketika marah. Artinya di sini bukan tidak boleh marah. Seorang manusia memang sudah diciptakan memiliki sifat marah, boleh marah, tapi jangan marah itu melampaui batas-batas. Itu maksudnya. Sehingga yang melampaui batas itu disambut oleh iblis laknatullah alaih. Nah, kemudian masuk dari pintu lalai, karena jiwa ini senang dengan kelalaian, kenyamanan, keasyikan, kenikmatan. Ini jiwa hamba. Ya, maka iblis masuk dari pintu itu barakallahu fikum. Senang dengan yang berleha-leha, senang yang bersantai-santai. Ya, nah, senang melihat perkara-perkara yang indah-indah, senang melihat perkara yang memanjakan mata, memanjakan pikiran, ya, memanjakan anggota badan. Ya, ini senang. Manusia demikian memang keadaannya. Maka iblis memanfaatkan tiga celah ini barakallahu fikum. Nah, dan sekali lagi kita harus ingat ini. Iblis la yaftur. Iblis tidak pernah futur, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, menggembosi, membisikkan, mengajak, mengarahkan, menguasai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fahuwa yadkhulu 'alaihi min al-abwab allati hiya min nafsi wa tab'i." Ya. Dan iblis ya masuk kepada seorang hamba ya, dari pintu-pintu ya, yang memang dia ya, bisa masuk ke dalamnya, yaitu apa? Yaitu jiwa seorang hamba dan tabiat seorang hamba. Ya, jiwa dan tabiat itu dibungkus dengan tiga hal tadi. Ya, syahwat, hawa nafsu, ya, rasa marah, dan juga lalai. Ini tabiat manusia, bawaan manusia. Yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai ujian bagi manusia. Ya, maka iblis masuk melalui pintu ini barakallahu fikum. Wa tamilu nafsuhu ma'ahu. Ya. Nah, ya, kata Imam Al-Qayyim karena ya, kecenderungan ya, ya, jiwa seorang hamba itu bersama dengan ajakan iblis, seruan iblis, masuknya iblis. Itu cocok, maksudnya demikian. Jiwa tadi yang memiliki hawa nafsu, yang memiliki sifat marah, yang suka dengan yang namanya kelalaian, ini cocok dengan
namanya misi daripada iblis. Menjadi senjata iblis ya, untuk masuk kepada diri manusia. Maka iblis tidak bisa masuk kepada malaikat, menjatuhkan malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat ini. Ya. Iblis tidak bisa menjatuhkan malaikat, menggoda malaikat, melemahkan malaikat disebabkan karena malaikat tidak memiliki syahwat. Malaikat tidak memiliki sifat marah. Malaikat tidak pernah melalai. Malaikat sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi targetnya adalah manusia dan jin yang mereka diciptakan ke dunia ini untuk apa? Tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana caranya? Ya, orang-orang yang Allah bebani syariat dari kalangan jin dan manusia ini agar terjatuh untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru sebaliknya mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 pintu ini, 3 kelemahan ini yang ada pada manusia. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhib. Ini dikarenakan bahwasanya iblis masuk ya kepada jiwa dan tabiat manusia bima tuhib, dari apa-apa yang disukai. Ya, dari apa-apa yang disukai. Ya. Nah, jadi jiwa, hawa nafsu, ya, kelalaian, ini semua kalau tidak ada fondasi yang kuat, maka akan cenderung kepada apa yang dia sukai, yaitu daripada apa? Ya, hal-hal yang justru ya berbalik arah dari pintu jannah. Berbalik arah dari pintu jannah. Sehingga berbalik arah menuju pintu an-nar. Inilah jiwa, tabiat manusia. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, bagi kita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala senang dengan yang namanya ilmu, senang dengan namanya ta'lim, senang mendengar ayat-ayat Allah, senang mendengar hadis-hadis Nabi SAW, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu kita terjaga oleh ilmu. Nah, karena ya sifat marah kita ya bisa terkontrol dengan adanya ya arahan-arahan tauladan dari ilmu, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan kondisi-kondisi lalai segera bangkit ya untuk belajar agama Allah, yang menjadikan ya kelalaian itu ya kita bunuh kelalaian itu dengan aktivitas-aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menuntut ilmu agama Allah, mengamalkan ilmu agama Allah, mendakwahkan ilmu agama Allah, bersabar di atas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah aktivitas kita. Inilah aktivitas hamba yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, yaitu zaman wal 'asr, demi masa, demi zaman, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Karena mereka memiliki tabiat jiwa yang suka dengan ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mereka yang bisa mengontrol itu semua yang terlepas daripada kerugian, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang berilmu, ya, dan beramal saleh dan saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati di atas kebenaran, dan saling wasiat mewasiati atau nasihat menasihati di atas kesabaran. Inilah orang-orang yang terlepas daripada hukum asal keadaan manusia, yaitu merugi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga, rahimahullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'ala al-'abdi. Maka iblis sejalan, ya, yattafiqu sejalan, ya, dia dengan apa? Dengan nafsuhu, dengan jiwa hamba,
wa hawahu, dan hawa seorang hamba yang ada pada diri hamba tersebut. Alal abdi, sejalan ini semua. Jiwa yang suka dengan kelalaian, suka dengan marah, suka dengan yang namanya hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah, suka, ini sejalan dengan iblis. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Thalathatun musallituna amiruna. Tiga perkara, ya, tiga perkara maksudnya apa? Iblis, ya, jiwa, dan hawa nafsu. Ya, ini tiga perkara yang ada pada yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada hamba. Ya, di dalam kehidupan dunia ini, musallituna, yang mereka ini berkuasa. Ya. Jadi jiwa yang ada pada diri kita, ya, hawa nafsu yang ada pada diri kita, dan iblis yang masuk kepada jiwa dan hawa nafsu ini, mereka lah yang menguasai anggota badan kita. Ya. Yang menguasai hati dan al-jawarih, anggota badan kita. Barakallahu fikum. Nah, ya, amiruna, ya, sekaligus mereka ini, iblis, jiwa dan hawa nafsu ini adalah amiruna, tukang perintah, suka memerintahkan, mengarahkan, mengajak. Nah, inilah, ya, yang terjadi fenomenanya dalam diri kita. Barakallahu fikum. Wa yab'athuna al-jawariha fi qada'i wadrihim. Ya. Maka mereka mengutus, tiga perkara tadi, mereka mengutus ataupun menyuruh, mengajak al-jawarih, anggota badan, fi qada'i wadrihim, dalam menunaikan kemauan mereka. Jadi yang mengontrol anggota tubuh ini adalah jiwa, hawa nafsu, dan godaan iblis laknatullah alaihi. Ya, nah, sehingga mereka atur itu anggota tubuh kita, mau ngapain anggota tubuh kita. Suka dengan yang namanya perkara yang haram, ya, suka dengan namanya minum-minuman keras misalnya, langsung iblis mengontrol, mengajak jiwa, mengajak hawa nafsu, ayo minum khamar. Akhirnya anggota badan bergerak untuk minum khamar. Atau suka untuk membicarakan orang lain, ya, diajak lisan, diarahkan lisan untuk mudah menghina, menggunjing, ya, orang lain. Barakallahu fikum. Nah, ya, karena jiwa dan hawa nafsu yang dikuasai oleh iblis laknatullah alaihi. Ya, nah, wal jawarihu alatun munqadatun, ya, dan anggota tubuh ini adalah alat, ya, sebagai alat kepatuhan. Ya, anggota tubuh ini yang ada pada tubuh kita, mata kita, ya, telinga kita, ya, mulut kita, ya, tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh ini adalah alat kepatuhannya. Ya. Jadi targetnya, iblis tidak cukup hanya, ya, menggoda hati hamba, tidak puas dia. Ya. Nah, bagaimana caranya iblis menjadikan hamba itu seorang dai, seorang tentaranya, ya, panglimanya, jenderalnya daripada iblis yang menjadi presidennya, untuk mengajak orang lain ke kerajaannya. Barakallahu fikum. Ini target iblis, mencetak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi prajurit tentara iblis laknatullah alaihi. Nah, maka barakallahu fikum, mungkin hari ini lisan muda, saya benci dengan iblis, nggak mungkin saya menjadi bala tentara iblis. Tapi sadar atau tidak sadar, kemaksiatan yang kita lakukan, mungkin kebidahan yang kita, atau mungkin ada praktek-praktek kekufuran yang tidak kita ingkari, itu salah satu gambaran kita sebenarnya berpihak dengan, ya, visi dan misi iblis laknatullah alaihi. Ya, kita berpihak pada mereka, sadar atau tidak sadar, walaupun lisan ini mengatakan demikian dan demikian, tapi al-jawarih, pembuktian ada di al-jawarih, anggota badan kita. Mau diarahkan ke mana anggota badan ini? Ketika kita malas untuk salat, ini kita berhasil ditikam, dibunuh oleh iblis. Ya, semangat kita untuk salat.
semangat kita untuk bangkit, ya, menegakkan, ya, manhaj Allah Jalla wa Ala. Kalau kita lemah, artinya kita sedang ditinggal oleh iblis Allah alaih. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jangan betul-betul kita harus konsentrasi, jangan sampai kita menjadi bala tentara iblis. Ingat, targetnya mereka mencetak, ya, prajurit-prajurit tentara-tentaranya untuk menjadi pasukan dari bala tentara iblis, laknatullah alaih, minasyayatin, dari setan-setan. Setan adalah sifat. Ya, setan adalah sifat. Setan itu bisa datang dari kalangan ins, bisa juga datang dari kalangan jin. Ya, setan itu bisa berwujud manusia karena dia memiliki sifat syaitaniyah, sifat kejelekan, sifat yang dididik oleh iblis. Ya, nah, ada pada manusia. Jadi jangan digambar dengan setan itu mesti ya, selalu dari arah jin, tidak. Tapi syaitan itu juga bisa datang dari manusia. Barang siapa yang mengajak kejelekan kepada kejelekan, kekufuran, kebid'ahan, maka itulah bala tentara iblis, itulah syaitan dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Nah, kemudian qala fiddin rahimakumullah, fala yumkinuha illa al-inbi'ad, ya, maka, ya, tidak akan mungkin, ya, nah, bagi tiga perkara tadi, yaitu iblis, jiwa dan hawa nafsu tersebut, melainkan, ya, al-inbi'ad, yaitu mereka ini ditunggangi, ya, tidak akan terluputkan daripada, ya, iblis, ya, yang mana dia bisa mampu menunggangi dengan alatnya apa? Pintunya apa? Jiwa, ya, dan hawa nafsu tadi barakallahu fikum. Nah, fahada sya'nu hadhihi thalatha, ya, maka inilah, ya, kondisi daripada tiga perkara tersebut, yaitu musuh Allah yakni iblis, ya, dan jiwa, ya, jiwa dan hawa nafsu barakallahu fikum. Nah, wa sya'nul jawarih, ya, dan demikian pula ini adalah kondisi anggota tubuh. Anggota tubuh tinggal menunggu perintah. Tinggal menunggu perintah. Apa yang diperintahkan oleh jiwa, maka dia akan lakukan. Ya. Maka, ya, para salaf mengibaratkan bahwasanya jiwa itu adalah raja. Ya. Dan anggota badan ini adalah prajuritnya. Ya. Jadi ketika jiwa ini, hati ini, yang ada dalam badan ini rusak, ya, jelek, maka rusaklah para prajuritnya, anggota badannya. Contoh misalnya, prajuritnya yang bernama A, dia melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Haram itu, ya, haram, ya, pandangan tersebut, tapi dia lihat, kemudian dia lapor pada hati. Ya, wahai raja, ya, aku melihat, ya, sosok wanita yang begitu cantik, begitu menggoda. Bagaimana? Harus diapakan ini? Ya, kalau hatinya jelek, rajanya buruk, rajanya dikuasai oleh iblis, ya, rajanya lebih cenderung memilih hawa nafsunya yang diarahkan pada yang haram, maka kata sang raja, lanjutkan. Lanjutkan, jangan hanya matamu yang tertuju, tapi ajak pikiranmu. Ya, ajak, ya, lisanmu, ajak kakimu, ajak tanganmu untuk mendekati wanita tersebut. Dekati dia. Ini perintah sang raja. Nah, namun berbeda halnya ketika hati ini, jiwa ini, yang mantap di atas Al-Quran dan Sunnah, terbimbing di atas ilmu, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam syariat agamanya. Maka ketika mata melaporkan kepada sang raja hati dari, wahai raja, saya melihat, ya, seorang wanita yang begitu cantiknya, yang begitu menggoda. Maka apa kata hati, apa kata jiwa? Ya, wadul basar. Tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu, wahai hati. Nah, sehingga dia segera menundukkan pandangannya karena takut dengan sang raja. Ya, maka inilah kondisinya kita barakallahu. Ya. Nah, fala tazalu al-jawarihu fi ta'atihim. Ya. Nah, maka anggota badan ini,
akan terus menerus nafi ta'atihim dalam mentaati mereka, yaitu mentaati 3 perkara tadi. Jiwa yang jelek, yang mengajak kepada kejelekan, hawa nafsu yang dilampiaskan kepada yang haram, dan ajakan iblis laknatullah alaihi. Ya. Kaifa umiru wa aina yamammu. Ya. Nah, bagaimana mereka diperintahkan dan kemana mereka diarahkan. Nah, inilah anggota badan, keadaan anggota badan. Mereka hanya prajurit-prajurit yang tinggal tunggu perintah dari sang raja barakallahu fiik. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, setelah kita mengetahui bagaimana tipu muslihat, ya, iblis yang masuk ke dalam lemahnya jiwa dan hati kita, ya, maka hari ini tentunya setelah mendengar nasihat Al-Imam Al-Qayyim ini, maka kita lebih bersemangat di atas kewaspadaan. Jangan sampai jiwa, jangan sampai hawa nafsu ini dikuasai oleh iblis, atau iblis itu senang duduk di dalam hati kita. Jangan sampai hati ini memberikan tempat seluas-luasnya, bahkan ibarat, ya, seorang tamu undangan dilemparkan permadani, ya, diberikan posisi yang indah untuk dia nyaman tinggal, bahkan ditawarkan mau tinggal berapapun silakan, ahlan wa sahlan ya iblis. Subhanallah. Jangan sampai demikian kondisi hati. Kalau sampai demikian, ya, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Ya. Sebenarnya iblis sudah bosan duduk di dalam hati-hati orang kafir karena nggak ada gregetnya. Ya. Orang kafir memang, ya, jiwanya mereka lampiaskan sesuai dengan hawa nafsunya. Ingat apa kata Nabi SAW, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjaranya bagi kaum mukminin dan syurganya bagi orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir nggak tahu itu syariat, nggak peduli itu syariat. Kalau dia ingin mabuk, ya mabuk. Kalau dia ingin zina, ya zina. Ya. Selama tidak mengganggu, ya, hak asasi manusia, maka urusan saya, urusan Anda, urusan Anda. Nah, ya, selama tidak mengganggu sesama manusia, ya, dan ini yang terus disuarakan oleh, ya, orang-orang kafir, yang diarahkan manusia untuk lebih konsentrasi perhatian terhadap hak asasi manusia dibandingkan dengan hak Allah Jalla wa Ala. Dibandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah terserah, ya, itu urusan agama, ya, nah, ya, tapi hak asasi manusia harus dijaga barakallahu fiikum. Ya, maksudnya ingin melupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hak Allah ternodai, maka kita tertahan dengan hak asasi manusia. Tidak boleh sembarang untuk menghukumi orang. Dia punya hak. Nah, ya subhanallah. Nah, kemudian Qul fi rahimahullah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Hada muqtada halil 'abdi." Ini konsekuensi dari keadaan seorang hamba. Inilah konsekuensi kita dalam kehidupan di dunia. Kita diberikan memang oleh Allah jiwa dan hawa nafsu dan musuh yang bernama iblis. Ya, inilah keadaan kita. Fattawat rahmatu rabbih al-aziz ar-rahim bihi. Nah, ya, maka konsekuensi dari rahmat Rabbnya yang maha agung, yang maha penyayang, ya, dengan seorang hamba. Ya. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim ini mengajak kepada kita. Kalau tadi kita digambarkan bagaimana, ya, nah, berarti berat sekali kita ini. Ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa yang senang dengan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang disukai iblis, hawa nafsu yang suka dengan ajakan iblis. Lalu bagaimana kita caranya bangkit? Maka Imam Al-Qayyim kemudian membuka solusi, membuka harapan bagi kita ini semua. Ya, maka beliau mengatakan, nah, konsekuensi dari rahmat Rabbnya, Rabb seorang hamba yang maha agung lagi maha penyayang, ya, dengan seorang hamba an a'anahu bijundin akhar, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba yang tersebut
bijundin akhar, dengan tentara-tentaranya yang lain. Artinya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hamba dengan Allah datangkan tentara-tentara iblis, maka Allah Maha Adil. Allah tidak membiarkan hamba yang lemah ini begitu saja. Allah kirimkan bantuan melalui rahmatnya, yaitu dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa amaddahu ya bimadadi akhar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menolong dengan pertolongannya yang lain, yuqawimu bihi hadzal jund alladhi yuridu halakah. Ya. Yang mana ya tentara-tentara ini tampil untuk menghadang ya dan berupaya untuk membinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, maka siapakah sosok tentara ini? Siapakah mereka para tentara Allah Subhanahu wa taala ini? Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang akan menolong seorang hamba, ya, yang akan menolong seorang hamba, maka tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala fa'arsala ilaihi rasulah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus ya kepada hamba tersebut seorang utusan. Rasul. Inilah tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ajaran kebaikan, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan syariat. Ya. Nah, dengan tauladan yang baik darinya. Ya. Bayangkan kalau tidak ada usul, ya, maka apa yang menjadi teladan kita? Apa yang harus kita cari? Apa persenjataan kita untuk melawan iblis tadi? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Sebagaimana orang-orang jahiliyah sebelum diutus Rasul SAW, bagaimana kehidupan mereka? Kehidupan yang barbar, kehidupan yang siapa yang kuat dialah yang menang. Kehidupan yang merendahkan, menistakan kaum wanita, menodai kaum wanita, menghinakan, merendahkan kaum wanita. Nah, kenapa? Karena syahwat yang menguasai dirinya. Iblis senang duduk pada jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tentaranya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk ya mengajak mereka, mengambil mereka, mengarahkan mereka untuk terlepas daripada perbuatan tersebut. Wa anzala alaihi kitabahu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi hamba tersebut Alkitab. Ya, bagi kaum muslimin Al-Qur'an Al-Karim. Ya, melalui siapa? Melalui Rasul tadi. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alkitab yang syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah bentuk ini loh. Ya, cara kalian selamat daripada serangan iblis. Tipu daya iblis dengan kalian menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentengnya. Ya. Nah, wa ayyadahu bimalaki karim, nah, yuqabilu aduwahu asy-syaitan ar-rajim. Ya. Dan ya, nah, menolongnya Allah Subhanahu wa taala, menolong hamba tersebut dengan malaikat. Ya. Dengan malaikat yang mulia, ya, yang dia menghadapi musuhnya, yaitu syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi malaikat juga turun tangan untuk Allah jadikan sebagai bala tentara untuk menyelamatkan hamba tadi. Ya. Nah, mungkin kalau kita pernah mendengar bagaimana perang Badar, ya, di antara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu, ya, dalam hitungan jumlah pasukan, ya, kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada orang-orang kufar musyrikin. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan bantuan para malaikat. Inilah termasuk daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amarahu asy-syaitanu bi amrin amarahu al-malaku bi amri rabbih. Maka apabila syaitan memerintahkan kepada sebuah perintah, sebuah perkara, malaikat pun memerintahkan dengan sebuah perkara kepada Rabb-nya. Ya, maksudnya
Maksudnya seperti ini. Ya, mungkin dulu di zaman kita anak-anak sering kita mendengar bahwasanya ya ada bisikan iblis, ada bisikan malaikat. Itu memang benar. Demikianlah keadaannya. Yang mengajak kepada kejelekan, ya, itu adalah iblis yang membisikkan kepada ajakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat. Maka kita mendengar ajakan kepada ketaatan, yakinlah itu malaikat sedang mengajakmu kepada ketaatan. Nah, ya tentunya kita dustakan gambarannya. Tapi pada kaidahnya, prinsipnya memang demikian. Ya maksudnya yang dulu kita pernah dengar digambarkan bagaimana sosok iblis menggoda manusia, digambarkan sosok malaikat mengajak manusia kepada kebenaran. Gambarannya itu dusta. Ya. Namun kaidahnya, prinsipnya, keadaannya memang demikian. Ya. Allah mengutus malaikat sebagai bala tentara yang menarik hamba, mengajak jiwa, mencegah hawa nafsu kepada yang halal. Sedangkan iblis mengajak kepada yang haram. Nah, ya. Wa bayyana lahu ma fi ta'ati, ya. Wa bayyana lahu ma fi ta'ati al-aduwi min al-halak. Ya. Dan malaikat ini datang ya menjelaskan kepada hamba ya, yakni dalam mentaati musuh itu termasuk perkara yang membinasakan. Jadi malaikat juga turun tangan dalam menjaga kita, mengajak kita, mencegah kita, ya, membisikkan kepada kita bahwasanya kalau engkau mengikuti iblis maka engkau akan celaka, engkau akan binasa. Nah, fahada yalummu bihi marrah wa hadha marrah. Ya. Maka ini keadaan sekarang ini mendekati dia pada suatu keadaan kondisi, ya, dan yang ini pada kondisi yang lainnya. Maksudnya apa? Iblis terkadang datang pada satu kondisi mengajak manusia kepada perkara yang haram, kemudian di kondisi yang lainnya malaikat mencegah jangan sampai hamba itu mengikuti iblis. Demikian terus tarik menarik antara iblis dan malaikat. Barakallahu fiik. Nah, wal mansuru man nasarahu Allah azza wa jalla. Dan orang yang ditolong adalah orang yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Wal mahfuru man hafadallahu ta'ala. Dan orang-orang yang dijaga adalah memang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Barakallahu fikum. Nah, maksudnya ikhwan fillah rahimakumullah, sebarang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis dan mengikuti hawa dan jiwa yang rusak tadi, ya, itu adalah memang orang yang sudah Allah takdirkan diselamatkan. Barakallahu fikum. Demikian pula barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, memang dialah Allah pilih untuk dijaga ya daripada serangan iblis laknatullah alaih. Kenapa disebut kalimat demikian? Disebabkan karena secara zahir betapa banyak orang-orang yang secara zahir ilmunya luar biasa, ilmu agamanya. Ya. Nah, manhajnya luar biasa, manhajnya dikenal demikian, namun ya dia terjatuh di akhir-akhir kehidupannya ya, kepada ya, mengikuti iblis laknatullah alaih. Justru mengikuti iblis. Artinya apa? Dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang diselamatkan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu bagaimana dengan kita? Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tidak mengetahui bagaimana takdir kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah? Maka kita tidak mengetahuinya. Namun jangan disebabkan karena takdir. Oh ya sudah, kalau begitu saya mengikuti kehidupan ini bagaikan air yang mengalir, ya subhanallah. Ya, nah itu sama saja kalau engkau mengatakan mengikuti kehidupan ini bagai air yang mengalir, engkau justru sedang membuka peluang untuk iblis mengikuti jiwa hawa nafsumu yang terus mengalir, la yaftur, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk senantiasa mengajak pada jelekan. Orang yang mengatakan kalimat demikian lebih condong kepada mengikuti hawa nafsu iblis laknatullah alaih. Namun jawaban yang tepat adalah kita memang tidak mengetahui takdir kita. Apakah kita orang yang ditolong oleh Allah dan dijaga oleh Allah sehingga kita berjuang ingin membuka rahasia ini nanti di yaumil akhir dengan cara apa? Dengan kita bersemangat berjuang agar memang akulah yang dipilih oleh Allah, akulah yang ditolong oleh Allah.
dengan berjuang menjalankan syariat agama Allah, menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang. Karena kita tidak tahu takdir kita, karena kita tidak tahu kondisi kita, apakah kita yang ditolong oleh Allah atau kita yang dibinasakan oleh Allah. Maka tugas kita adalah mengarah kepada ketaatan kepada Allah, mencari ketaatan kepada Allah, bukan sampai membiarkan yang bagaikan air yang mengalir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi kita tidak tahu di mana nanti akan kita ataupun kehidupan kita nanti di akhir. Di surga ataukah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini Masya Allah kita orang yang setiap hari ya berpenampilan Islami ya sesuai dengan sunnah ya, namun sudah terlalu bangga dengan penampilan ini ya, sehingga merasa nyaman kembali kepada faedah yang kemarin. Sudah merasa sebagai seorang salafi merasa nyaman untuk ya menganggap remeh ilmu, untuk menganggap remeh amanah, untuk menganggap remeh dakwah, ikut berdakwah, ikut berta'awun di dalam dakwah, menganggap remeh itu semua, menganggap remeh untuk saling nasihat di atas kesabaran, atas gangguan. Nah, sudah merasa nyaman sebagai seorang salafi, tapi tidak mau berjuang, bertarung, terus bersemangat untuk menghidupkan, menjaga keistiqomahan menjadi seorang salafi. Nah, ya, maka siapa yang tahu nasib kita nanti, kehidupan kita nanti di surga atau di neraka? Maka cara yang tepat adalah dengan modal yang Allah Subhanahu wa taala sudah hadirkan pada kita hari ini. Sudah Allah perlihatkan jalan itu kepada kita. Karena banyak dari sekian manusia yang tidak tahu jalan ke jannah itu bagaimana caranya. Jalan ke surga itu bagaimana caranya. Banyak dari manusia pada hari ini belum tahu jalannya. Maka barang siapa yang sudah dibukakan jalan menuju ke sana, maka istiqamahkanlah di jalan atas jalan itu. Terus bertahan, terus berjuang. Jangan sampai kendor barakallahu fikum. Ya, jangan sampai kita lari daripada dakwah ilallahi jalla wa ala. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang yang al-mansur. Semoga kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita termasuk orang yang al-mahfuz, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan semangat kepada kita untuk terus menjalani kehidupan di atas ilmu, amal, berdakwah dan bersabar di atas dakwah yang kita jalani. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.